Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufid dari tim eksplorasi Pertamina EP. Di sini saya bersama rekan-rekan satu tim. Saya sebagai geofisicist, kemudian ada Mbak Agnes Sulistianingrum sebagai petrophysicist, dan ada rekan-rekan lain, ada Pak Yudi Herdiana, kemudian ada Pak Endarsyah, ada Pak Ari Naskawan, dan juga ada satu rekan kami dari tim Schlumberger, yaitu Bu Teni Oktaviani. Baik, sebagai pendahuluan, sorry, ini trouble lagi ya? Ada apa ya, Pak? Sorry, saya Koneksinya kah? kursor saya kelihatan nggak? Coba ditaruh di itu, Pak. Oh, oke, kelihatan. Oke, sorry, ini kenapa ya? Sebentar. Oke, saya mulai lagi ya. Sorry, trouble terus. Oke, baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufid. Di sini saya sebagai geofisicist, kemudian ada rekan-rekan lain dari tim eksplorasi Pertamina EP. Ada Mbak Agnes Sulistianingrum sebagai petrophysicist, kemudian Pak Yudi, Pak Hendarsyah, Pak Ari Naskawan, dan satu rekan kami dari tim Schlumberger, Teni Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin share tentang paper kami berjudul The Role of Rockvistic Modeling for Improving Well of Data Quality, case study Acacia X Well, West Java. Sebagai pendahuluan, jadi pada tahun 2019, Pertamina EP melakukan pengeboran di area Jatibarang Subbasin, yaitu sumur Acacia X. Di area ini secara subsurface berada di bagian timur dari cekungan Jawa Barat Utara, atau lebih dikenal dengan area Jatibarang Subbasin. Nah, area ini adalah area yang cukup prolific, cukup produktif, dengan produksi berasal dari beberapa formasi. Kita bisa melihat di sini berasal dari formasi-formasi seperti Jatibarang, kemudian Upper Cibulakan, jadi dua formasi dengan penyumbang produksi paling besar di area ini. Nah, walaupun cukup produktif, area ini cukup prolific, namun khususnya untuk formasi Upper Cibulakan ini cukup challenging karena selain produktif menghasilkan hidrokarbon, untuk drilling operation dan juga akuisisi data subsurface, yaitu akuisisi data wireline log, ini cukup sering mendapatkan problem. Yang paling sering kita dapatkan adalah problem borehole problem seperti washout. Nah, kita bisa lihat seperti pada gambar di sini bahwa saat borehole mengalami washout, mengalami hole enlargement seperti ini, kita akan sering mengalami problem berupa jepit dan juga tools dari wireline yang sering tidak bekerja dengan maksimal. Nah, mengapa demikian? Karena di formasi ini, di Upper Cibulakan ini memang diendapkan pada masa transgresi, jadi secara lingkungan pengendapan sudah didominasi oleh shale, dan shale-nya cukup reaktif, cukup mudah mengalami swelling, sering mengalami collapse, dan sering mengganggu operasional drilling maupun akuisisi data subsurface. Dan tentu saja data yang kami dapatkan jadi tidak maksimal secara kualitas, dan ini sangat kita hindari karena memberikan uncertainty yang tinggi dan risiko yang tinggi pula. Nah, kita bisa melihat di sini salah satu contoh data akuisisi yang diakibatkan oleh masalah washout atau borehole problem tadi. Ini data compressional slowless atau sonic. Kita bisa melihat di interval yang memiliki washout, ya, jadi washout ini ditandai dengan kaliper yang ukurannya membesar, jadi kaliper berwarna coklat. Di sini kita masih bisa mengamati
nilai compressional slowness-nya masih bisa kita dapatkan. Di sini koherensinya masih bisa kita lihat. Sementara untuk data shear slowness atau data VS di interval yang mengalami washout, bisa kita lihat di sini tidak ada koherensinya. Artinya tidak ada nilai dari VS yang bisa kita dapatkan di area ini atau di interval yang washout ini. Nah, tentu saja ini kita hindari dari sisi subsurface karena dengan data yang kualitasnya sangat buruk atau memiliki uncertainty yang tinggi ini, proses-proses selanjutnya yang menggunakan kedua data ini juga sangat berisiko atau memiliki uncertainty yang tinggi. Oleh karena itu, kami berupaya meningkatkan kualitas data log di sini, dalam hal ini adalah data log VS, VP, dan juga density. Nah, metode yang kami gunakan adalah metode pemodelan rock physics, di mana kita awali dengan well data yang kita screening, data-data yang dianggap memiliki kualitas yang baik, maka nanti akan digunakan sebagai data kalibrasi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan log conditioning, yaitu spiking removal, normalisasi, dan juga mungkin ada koreksi environment. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis petrofisik. Di sini kita mendapatkan data porosity, kemudian water saturation, volumetric, dan sebagainya, yang kemudian akan kita gunakan untuk membangun rock physics model. Dari rock physics model ini kemudian akan dihasilkan data yang tadi kami sebutkan, yaitu data VP, VS, dan juga density. Kemudian kita akan cocokkan atau kita bandingkan dengan data yang valid. Apabila data yang valid ini memiliki kemiripan dengan data yang dihasilkan dari rock physics, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil pemodelan rock physics yang kita lakukan sudah cukup tepat. Namun apabila tidak, maka kita harus kembali lagi cek apakah model dari rock physics yang kita pakai sudah cukup tepat, atau bahkan kita bisa mengulang kembali analisis petrofisik. Nah, selanjutnya untuk validasi yang lebih lanjut, kita lakukan seismic well tie dan juga cross plot. Apabila kita mendapatkan improvement di sini, artinya ultimate goal kita sudah tercapai, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun apabila tidak, maka kita harus kembali lagi cek, terutama di rock physics modelnya, atau bisa juga kembali ke analisis petrofisik. Nah, data yang pertama kami lakukan conditioning atau pertama kami lakukan improving adalah data density. Jadi data density ini adalah data yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lubang, karena tools dari density ini mengharuskan tools untuk touch ke formation atau benar-benar nempel ke formation. Nah, karena memang kondisi lubangnya yang tidak teratur geometrinya, kemudian gerowong-gerowong, maka tools tersebut tidak bisa nempel ke formasi, sehingga data yang terbaca tidak representatif menggambarkan kondisi dari formasi yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan pemodelan untuk mendapatkan nilai density yang kurang lebih bisa dianggap valid di area yang memiliki washout tadi. Nah, pemodelan tadi bisa kita lakukan di masing-masing litologi yang sesuai. Jadi untuk sand, kemudian untuk shale, dan untuk limestone kita lakukan pemodelan masing-masing dengan menggunakan hubungan empiris antara velocity dan juga density dari persamaan Gardner. Di masing-masing hubungan empiris ini menghasilkan persamaan linear, di mana slope-nya atau M-nya ini akan kita gunakan sebagai power untuk VP, kemudian konstanta dari persamaan linear ini akan kita gunakan sebagai pengali. Nah, masing-masing kita hitung slope-nya dan juga konstanta untuk masing-masing regresi linearnya. Kemudian dari situ kita bisa menghitung atau mendekati nilai densitas yang kita cari. Kemudian setelah kita mendapatkan density, kita lanjutkan pemodelan rock physics dengan menggunakan Gassman substitution untuk menghitung VP dan juga VS. Jadi dengan data petrofisik kita membangun rock physics modelnya. Di sini ilustrasinya ada grain atau ada butiran, kemudian adalah nilai porositasnya yang
yang disaturasi oleh fluida yang ada di dalamnya. Kemudian dari situ kita akan menghitung berapa nilai VP dan juga VS-nya dengan terlebih dahulu menghitung parameter atau modulus-modulus seperti modulus bulk dan juga shear rigidity-nya. Nah, proses ini kita lakukan masing-masing untuk litologi yang sesuai, yaitu shale untuk sand dan juga untuk limestone. Setelah itu kita jumlahkan proporsional terhadap volumetrik di litologi yang sedang kita cari nilai VS maupun VP-nya, mengikuti Castagna tahun 1993. Dari situ kita mendapatkan nilai VS dan VP, terutama di area yang tidak memiliki data shear atau di area yang terganggu karena adanya washout. Hasilnya sebagai berikut. Jadi ini kita ambil salah satu contoh di area yang terkena dampak adanya washout. Jadi yang berwarna coklat ini adalah section yang mengalami washout. Jadi geometri atau diameter dari lubangnya membesar ya. Jadi tidak seperti seharusnya. Jadi area ini adalah area yang kami anggap memiliki data density yang tidak representatif. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, kita tidak melihat adanya satu perubahan litologi yang signifikan di area yang washout ini. Artinya bahwa saat kita tidak menemukan perubahan litologi di area ini, maka seharusnya kita tidak menjumpai adanya penurunan density seperti ditunjukkan kurva berwarna biru. Jadi kurva berwarna biru ini adalah kurva dari aktual wireline lock. Nah, karena itu, seperti tadi kita sebutkan, karena density ini tidak cukup representatif yang aktual, maka kita melakukan pemodelan. Nah, hasil dari pemodelan ini ditunjukkan oleh kurva berwarna merah. Yang merah inilah hasil pemodelan dengan menggunakan pendekatan Gardner. Kita bisa lihat di sini bahwa hasil pemodelan menunjukkan nilai density yang lebih besar, dan ini cukup representatif dan lebih bisa diterima karena seperti tadi kita jelaskan bahwa saat tidak menemukan adanya perubahan litologi, seharusnya kita tidak menemukan perubahan nilai densitas. Dan di sini kita bisa melihat bahwa density yang nilainya lebih besar dibandingkan aktualnya juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini juga kita bisa amati di interval-interval lain yang mengalami washout. Pemodelan dengan menggunakan Gardner tadi relatif menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan aktual density dan wireline lock. Nah, pemodelan ini juga menghasilkan VS ya, VS dan juga VP. Seperti kita lihat di gambar di slide. Untuk yang bagian atas merupakan VS yang kita modelkan di area dengan washout yang tidak terlalu parah. Sedangkan yang bawah ini kita lakukan pemodelan atau kita dapatkan VS di area yang mengalami washout yang cukup parah. Kalau kita perbesar, kita bisa melihat bahwa aktual lock berwarna hitam kita bandingkan dengan hasil pemodelan di area yang tidak mengalami washout, tidak mengalami borehole problem tadi, nilai VS yang dihasilkan cukup match dengan nilai aktualnya. Ini mengindikasikan bahwa parameter-parameter yang kita gunakan dalam pemodelan sudah cukup tepat karena menghasilkan data yang cukup match dengan data aktual. Sementara di area dengan washout yang cukup parah, kita bisa melihat di sini paling tidak kita bisa melihat gambaran seperti apa tren dari VS di area tersebut. Untuk yang memiliki data aktual VS cukup match. Di beberapa spot masih kita lihat adanya perbedaan, namun secara umum kita bisa katakan bahwa VS juga bisa diprediksi dengan cukup baik. Oleh karena itu kita bisa menggunakan density dan maupun velocity ini untuk proses-proses yang selanjutnya karena
seperti kita amati baik density maupun velocity, Vs dan juga Vp di, di, di dapat dikatakan valid karena di interval yang tidak terganggu oleh washout memiliki tingkat kemiripan atau kecocokan yang sangat baik dengan data aktualnya. Selanjutnya, data density kami gunakan dalam proses WellTie. Jadi ini validasi selanjutnya yang kami lakukan. Karena seismik ini tidak terpengaruh oleh kondisi lubang dan sebagainya, maka kita bisa menganggap bahwa data seismik ini bisa kita gunakan dalam proses kalibrasi hasil pemodelan rock physics. Kita ambil contoh di 2 interval di sini. Data aktual berwarna merah, data hasil pemodelan berwarna biru. Di interval yang memiliki washout, P impedance-nya kita lihat di sini ada perbedaan yang mana hasil pemodelan menghasilkan nilai P impedance yang lebih tinggi seperti trend density tadi. Nah, saat kita amati di synthetic seismogram, kita bisa melihat di panah biru sebelum dan sudah dilakukan pemodelan dengan menggunakan data hasil rock physics, kita bisa melihat tie yang lebih baik antara sumur, dalam hal ini adalah synthetic seismogram, dengan data aktual seismik. Di panah berwarna hijau juga demikian, jadi di beberapa interval yang terganggu oleh adanya masalah washout atau problem borehole tadi, kita bisa melihat bahwa kita berhasil meningkatkan kualitas dari data yang digunakan dalam WellTie ini. Dalam hal ini adalah data velocity dan data density. Nah, selain itu, untuk membandingkan antara data VP hasil pemodelan dan juga VP aktual di lubang yang tidak terpengaruh oleh kondisi washout tadi, kita lakukan cross plot dan di sini kita bisa melihat bahwa slope-nya atau regresinya memiliki slope mendekati 1. Itu artinya bahwa di nilai pemodelan ini cukup mendekati nilai real, yang artinya bahwa parameter-parameter yang kita gunakan dalam pemodelan rock physics sudah cukup tepat. Dan ini juga mengindikasikan bahwa proses selanjutnya dengan menggunakan data ini sudah memiliki risiko yang lebih kecil atau uncertainty yang lebih kecil dan sudah lebih reliable. Kesimpulannya adalah pemodelan rock physics terbukti menjadi salah satu alternatif ya untuk menghandle data dengan kualitas yang buruk akibat adanya borehole problem. Kemudian data-data yang missing bisa kita estimasi dengan cukup baik, walaupun kita masih menjumpai beberapa spot ditemukan adanya diskrepansi atau adanya perbedaan. Namun secara umum pemodelan rock physics ini menghasilkan data yang bisa dipercaya dan memiliki uncertainty yang lebih kecil. Kemudian value dari pemodelan ini adalah kita bisa secara signifikan mengurangi risiko dan juga memberikan assurance dan juga memberikan data yang lebih proper untuk proses-proses selanjutnya seperti low frequency model untuk inversi atau mungkin analisa FEO dan sebagainya. Selain itu dari sisi bisnis kita juga bisa mengurangi potensi untuk menghasilkan keputusan yang salah dan bahkan bisa menghindari financial loss. Ucapan terima kasih dari kami untuk manajemen Pertamina EP yang sudah memberikan izin dan juga rekan-rekan eksplorasi khususnya di tim appraisal 4 atas diskusi dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.